Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas. Kita akan membaca pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh memiliki waktu dan kemungkinan untuk kami boleh bersama-sama membaca dan bersama-sama mempercakapkan bagian firman Tuhan yang kami baca. Mohon Tuhan berikan kepada kami pertolongan untuk kami boleh memiliki kebiasaan yang baik di dalam membaca dan membaca dengan pengertian. Kami pun juga belajar untuk mendoakan isi firman Tuhan yang kami percaya adalah suara Tuhan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama melihat dari Lukas pasal yang ke-13 ini. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang di Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepada kamu. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang kemari mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari lamanya untuk bekerja. Karena itu datanglah pada 1 hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya kepada minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Baik, rekan-rekan sekalian, kemarin kita melihat ya bahwa Tuhan Yesus itu mengecam orang-orang yang dikatakan, "Kamu itu mengenal tanda-tanda zaman. Kamu itu bisa mengetahui dengan baik itu ketika hari itu akan hujan atau hari itu akan panas. Kamu tahu dengan baik dan kamu memprediksi semuanya itu dengan tepat. Dan saat ini ada hal yang terang benderang di hadapanmu, yaitu ada Yesus Kristus di depan mereka. Maka kamu mestinya bisa mengerti itu bahwa zaman eskatologi, zaman datangnya kerajaan Allah yang sedang datang dengan segala kuasanya, itu sudah terlihat secara terang benderang. Kamu semua sudah bisa melihat ya bagaimana ada orang yang buta dicelikkan, ada orang yang tuli telinganya itu mendengar, ada orang-orang yang mendapatkan berita pembebasan. Pendek kata, dengan keberadaan Yesus Kristus yang jauh lebih besar daripada Yunus, jauh lebih besar daripada Salomo itu, harusnya kamu bisa melihat ya tanda zaman. Saat ini adalah masa seperti apa? Kamu bisa melihat akan hujan atau akan panas, kok kamu tidak bisa melihat ya bahwa kerajaan surga sedang datang dengan kekuatan yang besar itu, saudara. Dan selanjutnya kita diajak untuk melihat, saudara, kalau ya kita itu menjadi orang-orang yang mau dengan baik mendengar, kita itu mau melihat dengan baik tanda-tanda zaman yang kentara ini, yaitu yang ada dalam Yesus Kristus, maka semestinya tindakan kita yang paling simpel adalah pertobatan. Kita akan hidup sesuai dengan agenda kerajaan surga seperti yang sedang dihadirkan oleh Yesus Kristus, saudara. Maka kita masuk ke dalam pasal 13 ini, saudara. Ada orang-orang yang report, saudara. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa dapat datanya, saudara, kejadiannya seperti apa, saudara. Tapi saya pikir kita tidak sampai perlu untuk mendapatkan data kejadiannya seperti apa untuk kita mengerti bagian ini, saudara. Sekali lagi flow of thought-nya sudah jelas ya.
Bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita semestinya mengerti tanda zaman. Dan kalau kita mengerti zaman ini adalah masa di mana Yesus sudah datang menghadirkan kerajaan sorga yang sedang bekerja dengan kuasa yang besar, maka seyogyanya, semestinya, sepatutnya lah kita itu bertobat dan mengikuti agenda kerajaan sorga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Tetapi sudah ada pandangan yang cukup umum pada waktu itu, bahwa pertobatan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang-orang berdosa. Tentu ya, kita setuju akan hal ini, sudah. Tetapi siapa yang disebut sebagai orang-orang berdosa itu, sudah? Orang-orang berdosa adalah mereka yang mengalami penghukuman dari Tuhan. Maka sudah ada catatan ya, mereka itu report ya. Datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ini kan horor sekali ya, sudah, ngeri sekali, sudah. Ada orang-orang yang datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Datang mempersembahkan korban itu dengan membawa binatang-binatang korban, sudah. Lalu sudah, entah kejadiannya seperti apa kita tidak tahu, sudah. Pilatus menghabisi mereka lalu mencampurkan darah mereka dengan darah korban yang dipakai untuk persembahan itu, sudah. Sekali lagi kita tidak bisa mendapatkan akses, sudah, tentang kejadiannya seperti apa, atau tentang menara yang rubuh yang menimpa orang-orang ya di Siloam itu, sudah. Itu kita tidak terlalu tahu, sudah, kejadiannya seperti apa. Tetapi sudah, dari flow of thought-nya kita bisa tahu, sudah, bahwa ada pandangan yang cukup umum. Kalau dikatakan bahwa kita itu perlu bertobat loh, kita perlu merubah arah kehidupan kita. Kita mesti berarah kepada sesuatu yang sekarang itu baru dan lebih baik. Siapa yang harus melakukan itu? Ya mereka-mereka yang berdosa. Dan siapa mereka-mereka yang berdosa? Yaitu mereka yang mengalami penghukuman Tuhan yang sangat berat. Nah pada waktu itu sudah Tuhan Yesus mengatakan ya, salah satu cirinya orang yang tidak mengenal zaman, tidak mengerti masa-masa dan tidak bisa bersiap-siap. Ya angkatan ini, orang-orang seperti kalian ini, kalian gak sadar loh dengan keberadaan Yesus Kristus. Jadi semestinya kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan pertobatan. Dan Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas ya, jangan kamu sangka ya bahwa kamu itu kurang memerlukan pertobatan dibandingkan mereka yang saat ini sedang mengalami kesusahan itu ya. Baik orang-orang yang terkena runtuhan dari menara atau mereka yang darahnya dicampurkan itu dengan darah korban oleh Pilatus, sudah. Sangkamu ya, mereka-mereka itu adalah orang-orang berdosa yang semestinya bertobat. Tidak, Tuhan Yesus katakan bahwa kalian semua sedang membutuhkan pertobatan. Yang kelihatan mungkin hidupnya kayak lebih baik, ataupun yang kelihatan lebih mencolok dengan adanya keberadaan Yesus Kristus ini. Saat ini Tuhan Yesus katakan bahwa kalian semua belum berjalan di dalam agenda kerajaan sorga, belum mengikuti kehendak Tuhan dengan baik. Oleh karena itu kalian semua membutuhkan pertobatan. Jangan dipikir bahwa yang membutuhkan pertobatan cuma mereka-mereka yang saat ini sepertinya sedang mengalami tekanan yang besar dari Tuhan. Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa orang-orang Galilea itu tidak berdosa loh. Mereka tertimpa menara itu ya ini adalah sekedar unfortunate gitu ya. Tidak, sudah. Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa itu karena dosa atau bukan karena dosa. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kamu pun membutuhkan pertobatan seperti halnya semua orang yang lain juga membutuhkan pertobatan. Dan kalau kamu tidak melakukan pertobatan dengan segera, maka kamu bisa bayangkan kamu akan mengalami satu buah keadaan yang sama buruknya dengan orang-orang yang kamu anggap sebagai orang yang paling berdosa itu. Nah sudah, kita perlu untuk mengerti teks ini sudah tidak pertama-tama sebagai urusan yang harus kita pahami secara tit for tat ya. Kalau kamu gak bertobat, kamu akan darahnya dicampurkan juga oleh Pilatus. Atau kalau kamu gak bertobat, kamu akan terkena reruntuhan menara, saudara. Cara bacanya tidak demikian, saudara. Cara bacanya adalah bahwa kamu melihat ada orang-orang yang mengalami horrible misery, kesusahan-kesusahan yang sangat berat dan biasanya itu dikaitkan dengan dosa. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan mengalami hal yang sama juga. Karena apa? Karena kalian semua adalah orang-orang yang membutuhkan pertobatan. Jangan pikir kalau saat ini keadaanmu lagi bagus, lagi kelihatan oke-oke saja, kamu itu nggak butuh pertobatan. Ingat ya, ada tanda-tanda zaman. Kalau kamu lihat mendung, akan hujan, kamu tahu itu. Kamu lihat matahari terik, kamu lihat akan panas, kamu tahu itu. Dan sekarang ada Yesus Kristus di sini. Yesus Kristus yang melampaui Yunus. Yesus Kristus yang melampaui Salomo. Pada waktu itu sudah, pada zaman itu ya, orang-orang Niniwe. Yang kalau kita lihat di dalam kitab Yunus sudah, orang-orang Niniwe itu dikatakan oleh Tuhan tidak bisa bedakan tangan kanan sama kiri sudah. Gak bisa bedakan tangan kanan sama kiri. Ini artinya kebodohan mereka dan mereka itu sangat parah, sangat buruk sekali sudah. Tetapi mereka yang sudah sangat buruk ini, sense tentang right or wrong-nya itu sudah begitu tidak sensitif, begitu tidak peka. Tapi melihat Yunus itu kelewatan. Melihat Yunus itu sudah terlalu mencolok sehingga mereka pun akhirnya harus bertobat sudah. Jadi sudah tahu ya, ada orang itu yang tidak sensitif akan satu hal. Misalkan ya, telinganya agak tuli. Misalkan sudah, ini ambil contoh saja. Telinga saya salah satunya tuli 100%. Karena mungkin pernah kecelakaan atau apa sudah. Sebelah satunya lagi tuli misalkan 70%. Saya cuma bisa mendengar suara sayup-sayup saja. Maka saya mulai belajar untuk membaca segala sesuatu itu melalui tulisan sudah. Lalu suatu kali saya mendengarkan ada bunyi dentuman sudah. Dan saya dengar sudah. Kalau sampai saya yang separuh atau 3/4 tuli ini bisa mendengar bunyi dentuman, itu artinya bunyi dentumannya itu terlalu mencolok.
Orang-orang Niniwe itu adalah mereka yang tuli, sudah. Tidak bisa bedakan tangan kanan sama tangan kiri, sudah. Tetapi ada Yunus yang terlalu mencolok, mereka bertobat, sudah. Dan Tuhan Yesus mengatakan yang ada di sini sekarang itu lebih besar daripada Yunus, lebih besar daripada Salomo. Kok bisa? Kalian gak kenal. Kalian tuh bisa kenal matahari, kamu itu bisa kenal yang namanya mendung. Kok sekarang yang ada Yesus Kristus di sini, kamu gak kenal? Tandanya apa kamu gak kenal? Tandanya adalah kamu tidak merasakan ada urge yang besar untuk bertobat. Memikirkan baik-baik agenda kerajaan sorga. Belas kasihan, pelepasan, pengampunan, penerimaan, hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan. Kok sense itu seperti kayak gak ada di antara kalian? Malah kalian masih bisa tunduk-tunduk orang lain. Tuh, orang Galilea bagaimana? Itu orang yang tertimpa menara bagaimana? Tuhan Yesus katakan bahwa kalian semua membutuhkan pertobatan. Kalau yang semencolok ini kamu gak tahu, wah nanti kamu akan mengalami hal yang tidak kalah buruknya. Dan Tuhan Yesus melanjutkan dengan satu buah perumpamaan, sudah. Nah ini menarik ya. Sudah, kalau kita lihat ya, perumpamaannya adalah Yesus mengatakan perumpamaan ini seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon ara itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya, tebanglah pohon itu. Ada perkataan saya cari, ini perumpamaan sih ya dalam versi Lukas ya. Saya cari buah dalam pohon ara ini tapi tidak ada, maka tebanglah. Saudara, di dalam Injil sinoptik yang lain ya, Injil Matius dan juga Injil Markus, kita mendapatkan ada peristiwa, bukan perumpamaan ya, peristiwa yang agak mirip, saudara. Tuhan Yesus melihat pohon ara pada waktu dia sudah di Yerusalem, saudara ya. Ini occasionnya berbeda ya. Dia sudah di Yerusalem, dia melihat pohon ara. Dia mau mengambil buah tapi nggak ada apa-apa untuk dimakan. Maka Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu, maka pohon ara itu menjadi kering. Itu adalah peristiwa, kejadian, saudara. Di dalam bagian ini kita melihat ada satu buah narasi yang agak mirip, cuman ini bentuknya perumpamaan. Sama-sama ada pohon aranya, sama-sama pohon aranya itu tidak berbuah, sama-sama pohon ara itu mau ditebang. Cuman di dalam bagian ini kita mendapatkan semacam kayak ada injury time. Di dalam perumpamaan ini sudah ada injury time. Baik dalam versinya Matius dan Markus sudah peristiwa itu nggak ada injury time, sudah langsung dikutuk, langsung kering, sudah. Sampai besoknya murid-murid heran, ternyata kering betulan, sudah. Nah, di sini sudah ada injury time. Sama, sudah dikatakan bahwa tebang saja. Buat apa dia hidup di sini secara percuma? Tetapi pengurusnya mengatakan tunggu dulu ya, tunggu dulu, sabar dulu. Saya coba pupuk dulu, saya coba cangkul tanahnya, saya coba pupuk dulu. Barangkali nanti tahun depan akan muncul buahnya. Dan ini nyambung sudah dengan bagian sebelumnya, sudah. Bagian sebelumnya sudah Tuhan Yesus memberikan penekanan, kalian semua harus bertobat. Keadaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang lain yang kamu anggap ditimpa malapetaka mungkin karena dosa itu. Entah orang-orang yang darahnya dicampurkan, entah atau orang-orang yang tertimpa menara itu. Kamu itu nggak lebih baik dari antara mereka. Tapi faktanya kita baik-baik saja. Faktanya kita hidup. Nah, lihat perumpamaan ini. Pohon ini tidak lebih baik. Pohon ini hidup secara percuma selama 3 tahun tuh, nggak main-main tuh. Pohon ara ini hidup secara percuma di dalam kebun anggur selama 3 tahun. Tapi kok belum ditebang? Karena apa? Karena memang ada injury time, ada belas kasihan, ada waktu yang extended untuk kamu itu bertobat. Jadi sekali lagi ya, kalau saat ini kamu rasa kelihatannya keadaanmu lebih baik daripada yang lain, you better think again. Pikirkanlah baik-baik. Apakah memang keadaanmu lebih baik? Atau jangan-jangan kamu membutuhkan pertobatan supaya kamu tidak mengalami nasib yang sama seperti orang-orang itu ya. Karena mereka tidak bertobat, sudah. Dan kita langsung masuk ke dalam perikop selanjutnya yang semestinya sudah membuat kita itu bergidik, sudah. Yaitu ini ya. Sebelumnya ada tutupnya seperti ini, sudah. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Dilanjutkan, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam sebuah rumah ibadat pada hari Sabat. Dan di situ ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Lalu saya lanjutkan di dalam ayat yang ke-15. Tuhan menjawab, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Saudara, baru saja di dalam perumpamaan dikatakan bahwa oke, akan ada injury time 1 tahun lagi. Injury time bukan cuma 2 menit, saudara. Tapi ingat, juga bukan 15 tahun. Ya, perpanjangan waktu tidak begitu pendeknya, tetapi juga tidak panjang-panjang amat. Ada waktu yang cukup, tapi bukan unlimited. Untuk kita itu renungkan lagi keadaan kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengikuti kehendak Tuhan atau belum. Dan kalau belum, segeralah bertobat. Karena keadaan kita di hadapan Tuhan sejatinya tidak lebih baik daripada mereka yang sudah mengalami kesusahan yang besar itu, saudara. Lalu langsung masuk dalam cerita selanjutnya. Seperti kayak kita diajak untuk melihat, oke, pertobatan itu mudahkah? Pertobatan itu berhasilkah? Kita melihat Tuhan Yesus ada dalam rumah ibadat pada hari Sabat. Dan pada waktu itu, saudara, kita mendapatkan satu buah cerita yang lagi-lagi khas, saudara, berkenaan dengan penyembuhan di hari Sabat. Ada seorang perempuan yang kerasukan roh selama 18 tahun dia bungkuk,
18 tahun dia bungkuk, saudara ya. Karena apa? Karena dikuasai roh, saudara. Posisi orang itu ya, ini khas, saudara ya, yaitu ini ya. Ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan ia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Spesifik sekali, saudara. Dirasuki oleh roh sehingga dia bungkuk, tidak bisa lagi berdiri dengan tegak. Saudara, posisi bungkuk begini, saudara. Ini seperti binatang. Seperti orang yang sedang dibelenggu, saudara. Kayak binatang, saudara. Seperti lembu, seperti keledai, saudara. Dan saat ini, saudara, dalam hari Sabat Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, mereka justru marah, saudara. Mereka mengatakan ya, kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Dia memarahi orang itu, saudara. Padahal nggak ada catatan orang itu datang untuk disembuhkan, nggak ada, saudara. Orang itu datang pada hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ketika dia beribadah kepada Tuhan, dia menerima pembebasan dari Tuhan. Saudara, apa yang lebih pas daripada urusan itu, saudara? Saudara ingat ya, Israel ketika mereka sedang dalam perbudakan di Mesir, Tuhan Allah memanggil Musa, mengatakan apa? Panggillah bangsa itu keluar supaya mereka beribadah kepadaku. Orang yang dibelenggu dibebaskan dari belenggu dan beribadah kepada Tuhan. Itu klop. Memang teologianya begitu, saudara. Dibebaskan dari belenggu, beribadah kepada Tuhan. Ini orang terbelenggu, bungkuk, jelas-jelas karena roh, saudara ya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk. Dia dibelenggu oleh roh sehingga dia bungkuk selama 18 tahun, saudara. Lalu, saudara, dia beribadah di dalam hari Sabat. Ngapain dia? Dia tidak minta disembuhkan, saudara. Dia beribadah. Dan ketika dia beribadah pada Tuhan, Tuhan berikan pembebasan oleh Yesus Kristus, saudara. Beribadah, pembebasan dari belenggu. Klop, saudara. Di dalam keadaan yang super klop seperti ini, saudara. Ada orang yang marah, saudara. Karena urusan apa? Karena urusan laki-laki, urusan Sabat. Urusan aturan Sabat. Yang selama ini sudah dipakai oleh mereka justru untuk menjadi belenggu. Kebalik, saudara ya. Justru sekarang aturan Sabat itu menjadi belenggu. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Aturan Sabat yang semestinya membebaskan, saudara. Mereka itu di Mesir, saudara, dibelenggu, diperbudak. Kamu harus bekerja terus tanpa istirahat. Sekarang mereka boleh istirahat. Mereka dibebaskan dari belenggu mereka sehingga mereka bisa beristirahat. Sekarang sudah Sabat. Yang tadinya harusnya menjadi peraturan pembebasan, sekarang justru Sabat menjadi aturan yang membelenggu. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu, saudara. Dan Tuhan Yesus membebaskan orang dari belenggu pada waktu hari Sabat, saudara. Dan mereka marah, saudara. Menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa ada kesempatan waktu 1 tahun ya, saya cangkul dulu, saya pupuk dulu. Ternyata gak bertobat, saudara. Ternyata gak gampang. Langkah pertobatan itu ternyata gak gampang, saudara. Bagi mereka yang sudah mengerak ya, hatinya itu sudah mengerak, sudah dari dulu cara bekerjanya seperti ini. Tidak gampang untuk bertobat, saudara. Ini patut untuk menjadi satu buah bahan untuk kita merenungkan baik-baik, saudara. Sekali lagi kita melihat ya bagian akhirnya ya. Tuhan mengatakan, hai orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia pun adalah keturunan Abraham? Hari Sabat itu ya, binatang-binatang bungkukmu itu ya, pada hari Sabat kamu lepaskan gak? Bukan dari belenggu sebetulnya, dari kerangkengnya lah ya, dari tempatnya, dari kandangnya. Kamu lepaskan tuh untuk minum. Ya kalau nggak minum kan bisa mati kan, saudara. Jadi kamu bebaskan itu binatang-binatang bungkukmu itu untuk minum pada hari Sabat. Dan sekarang ada keturunan Abraham bungkuk 18 tahun. Bungkuk 18 tahun dan sekarang Tuhan Yesus lepaskan, kamu bilang kamu datangnya kepada hari yang lain saja. Menunjukkan kalau mereka itu tidak bertobat, saudara. Saudara, kita perlu sadar ya, kalau saat ini kita punya kehidupan yang masih baik-baik saja. Suami, istri, anak, pelayanan semuanya masih baik-baik saja. Puji Tuhan, saudara. Tetapi kita perlu untuk membangkitkan kesadaran, saudara. Apakah Tuhan sedang memberkati kita? Puji Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa kita semua senantiasa hidup di dalam berkat Tuhan, saudara. Namun, saudara, seringkali, saudara, ketika kita itu punya hal-hal baik di dalam diri kita, saudara, Tuhan itu memberikan pada kita kesempatan untuk terus di dalam kehidupan kita bertobat, mereorientasi hidupan kita untuk kita itu seturut dengan agenda Tuhan, seturut dengan kehendak Allah, saudara. Karena apa? Karena waktu kita untuk kembali kepada Tuhan, waktu itu kita menyesuaikan seluruh kehendak kita dengan kehendak kerajaan sorga, itu waktu yang tidak unlimited. Tuhan itu tidak dalam tanda kutip galak, saudara. Kamu bertobat 2 menit lagi saya tidak melihat langkah pertobatan, disikat sama Tuhan. Enggak, saudara ya. Tetapi saudara, bukan berarti langkah untuk kita bertobat itu senantiasa akan ada terus dan terus dan terus dan terus, saudara. Selagi itu masih ada di depan mata kita, biarlah kita boleh berani, saudara ya, merenungkan baik-baik sebetulnya kehendak Tuhan dalam kehidupan saya apa. Apakah saya sudah mengerjakannya? Apakah saya sudah menjadi pohon yang sudah berbuah di hadapan Tuhan? Apakah ada orang-orang yang terlepas dari belenggunya di dalam pelayanan saya? Apakah ada orang-orang yang mengalami kemungkinan untuk bisa beribadah kepada Tuhan dengan lebih sukacita?
Entah melalui cara apapun saudara ya, membuat mereka itu lebih mengenal Tuhan, mendoakan mereka sehingga mereka itu lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengerti cara beribadah, lebih mengerti firman Tuhan, lebih mensyukuri berkat Tuhan. Apakah melalui kehidupan kita ada orang-orang yang makin lama makin terbebas dari belenggu, atau justru saudara kehidupan kita membelenggu orang lain, bikin orang tersandung dan lain sebagainya, dan itu terus menerus lagi dan lagi dan lagi saudara. Tuhan memberikan pada kita kesempatan. Puji Tuhan ya. Di dalam Matius dan Markus, pohon ara tidak berbuah, dikutuk sudah. Di sini sudah ada kesempatan, ada semacam kayak extended injury time dari anugerah Tuhan. Ada extended grace sudah. Waktu itu, mari kita manfaatkan baik-baik. Selagi kita hidup, kita masih bisa berpikir, kita masih bisa ke gereja, kita masih bisa membaca firman Tuhan, kita masih bisa mengorientasi kehidupan kita. Biarlah kita sungguh-sungguh sudah boleh manfaatkan waktu itu baik-baik. Baik, rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk menaikkan satu buah pokok doa, yaitu itu tadi sudah. Kita berdoa kiranya di dalam waktu yang Tuhan masih karuniakan kepada kita, kepada gereja kita, kepada keluarga kita boleh renungkan baik-baik bagaimana kehidupan kita boleh menjadi satu buah kehidupan pertobatan yang terus-menerus memikirkan apa kehendak Tuhan, dan bagaimana saya atau keluarga saya atau gereja saya boleh memikirkan bagaimana kami menjalankan kehendak Tuhan tersebut. Baik, rekan-rekan sekalian, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.